Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Risna Safitri. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana seseorang bisa mengalami baby blues syndrome. Sebelumnya, saya mau manggil dulu nih ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan bayinya. Nah, coba diingat-ingat waktu pertama kali ibu sehabis melahirkan anak pertama. Apa sih yang ibu rasakan di hari kedua atau ketiga? Apakah perasaan-perasaan ini muncul berupa rasa yang awalnya bahagia sekali, kemudian diikuti rasa cemas, takut, sedih, tiba-tiba merasa kehadiran bayi sangat mengganggu sehingga menyebabkan ibu tidak bebas, mungkin juga merasa sangat lelah, lalu diikuti menangis tanpa sebab, atau rasanya ingin sekali menutup mulut bayi karena yang terus-terusan menangis, bahkan ingin rasanya mengempaskan bayi. Atau juga diikuti dengan rasa putus asa, merasa tidak pede dengan bentuk tubuh, dan diikuti dengan rasa curiga yang berlebihan terhadap suami, atau merasa tidak sanggup mengurus bayi, tak mudah tersinggung dan mudah marah. Apakah perasaan-perasaan ini muncul, dan apakah perasaan-perasaan tersebut yang dikatakan dengan baby blues? Nah, jawabannya ada di video ini. Maka penting sekali untuk menyimak video ini sampai habis. Langsung saja kita bahas apakah itu yang dimaksud dengan baby blues syndrome. Baby blues syndrome adalah gangguan psikologis ibu pasca melahirkan berupa kesedihan dan kecemasan tanpa sebab yang jelas. Sebagian besar wanita pasca melahirkan mengalami baby blues syndrome, di mana data menyebutkan 80% ibu pasca melahirkan mengalami baby blues. Oh, itu angka yang fantastis bukan? Berarti sebagian besar ibu pasca melahirkan mengalami baby blues syndrome. Tetapi, mengapa kita sering sekali tidak menyadarinya? Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan, atau masih denial atau tidak terima saat seseorang mengalami baby blues syndrome. Lalu bagaimana seseorang bisa mengalami baby blues syndrome? Apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah hormonal. Saat wanita melahirkan, maka terjadi perubahan yang sangat besar di hidupnya, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk hormonal ini, di mana hormon yang tadinya diperlukan selama kehamilan akan turun secara drastis. Inilah yang mempengaruhi perubahan suasana hati ibu pasca melahirkan. Yang kedua, ibu yang sulit beradaptasi. Perubahan besar di hidupnya bukan cuma soal udah ada bayi nih, tapi bayi ini kan harus diurus, dimandikan, disusui, ditenangkan saat menangis, sehingga semua ini merubah rutinitas ibu yang selama ini bebas mau ngapain aja, gak ada yang mengganggu. Tapi sejak kehadiran si bayi, membuat ibu harus berusaha keras beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini juga lah yang mempengaruhi suasana hati ibu pasca melahirkan. Yang ketiga, kurang tidur dan kelelahan. Saat mengurus bayi, biasanya ibu akan begadang karena bayi belum memiliki rutinitas tidur sesuai dengan orang dewasa. Dan bayi newborn masih sering menyusu, sehingga mau tidak mau ibu harus ikut begadang. Apalagi jika bayinya rewel, belum lagi kondisi ibu yang masih lemah, bekas jahitan yang masih nyeri. Ini membuat suasana hati sangat kacau balau, sehingga hal sepele pun mungkin cukup untuk membuat ibu menangis, marah, atau cemas berlebihan. Penyebab yang keempat, kurangnya dukungan orang terdekat. Hal ini sungguh membuat ibu semakin tertekan. Padahal dukungan dari orang-orang terdekat baik berupa emosi, materi, dan segala hal yang dapat meringankan ibu pasca melahirkan, inilah yang sangat berperan besar dalam menjaga kesehatan mental ibu. Untuk itu, mohon sekali buat bapak-bapak yang mendampingi ibu pasca persalinan untuk dapat membantu sepenuh hati ibu pasca melahirkan. Yang kelima, juga menjadi penyebab seseorang mengalami baby blues syndrome adalah komentar negatif. Hal ini membuat ibu pasca melahirkan menjadi overthinking
bahkan menyalahkan diri sendiri. Yang misalnya seperti, aduh anaknya kecil banget ya, aduh gendut banget ya, anaknya hitam ya, kok nggak mirip ibunya sih, kok SC sih, dan komentar negatif lainnya. Hal ini membuat psikologis ibu semakin tertekan. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman yang menjenguk bayi, tolong jagalah perkataan Anda, lebih baik ditahan. Ingin sekali berkomentar, mending langsung aja pamit pulang daripada kamu menjadi penyebab seseorang mengalami baby blues syndrome. Baby blues syndrome ini muncul pada hari kedua hingga ketiga dan akan bertahan 10 hingga 14 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Tetapi perlu diatasi dengan serius, karena jika tidak diatasi maka berisiko untuk mengalami depresi pasca melahirkan, yaitu keadaan yang lebih berat di mana seseorang bisa membahayakan dirinya sendiri hingga membahayakan bayinya. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara mengatasi baby blues syndrome ini. Oke, untuk bagaimana cara mengatasinya bisa lihat di video berikutnya. Itu tadi ulasan mengenai bagaimana seseorang bisa mengalami baby blues syndrome. Kalau kamu suka video ini, silakan di like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.